Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Levina Gibi Dwi Putri Alamsyah dengan NPM 160319021 dari Program Studi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung. Saya akan menjelaskan tentang penelitian saya yang berjudul Pola Peresepan pada Pasien Hipertensi Geriatri di Instalasi Rawat Inap RSUD R. Syamsuddin SH, Kota Sukabumi. Seseorang dapat dikatakan hipertensi atau tekanan darahnya tinggi apabila tekanan darahnya meningkat, di mana tekanan darah sistolik berada pada lebih dari 140 mmHg atau peningkatan tekanan diastolik berada pada lebih dari 90 mmHg. Berdasarkan Riskesdas Nasional 2018, prevalensi hipertensi di Indonesia sebesar 34,11%, di Jawa Barat sebesar 39,60%, dan di Kota Sukabumi sebesar 45,62%, di mana Sukabumi ini menduduki peringkat keempat di Jawa Barat. Pasien geriatri adalah pasien lanjut usia dengan berbagai penyakit atau penyakit yang diakibatkan oleh gangguan fisik, psikologis, sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta memerlukan pelayanan kesehatan terpadu yang bekerja secara multidisiplin. Dari latar belakang tersebut didapatkan rumusan masalah, yaitu bagaimana pola peresepan pada pasien hipertensi geriatri di instalasi rawat inap meliputi jenis obat, komposisi pasien hipertensi, dan penggunaan obat antihipertensi. Dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pola peresepan pada pasien hipertensi geriatri di instalasi rawat inap meliputi jenis obat, komposisi pasien hipertensi, dan penggunaan obat antihipertensi. Untuk metode penelitian, di mana tipe penelitian ini yaitu deskriptif dan secara retrospektif, data yang diambil merupakan data rekamedik dan resep periode Januari hingga Desember 2022. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode perpusat sampling, jumlah sampel dihitung menggunakan rumus Lofgren, yaitu didapatkan 51 sampel. Seleksi data rekamedik dan resep pasien yang memenuhi kriteria inklusi, pengolahan data disajikan dalam bentuk tabel dan presentasinya yang mencakup data demografi, jenis obat, komposisi pasien hipertensi, dan penggunaan obat antihipertensi. Analisis data secara deskriptif, kemudian penarikan kesimpulan. Hasil dan pembahasan, yang pertama ada karakteristik pasien berdasarkan jenis kelamin. Dapat dilihat, pasien perempuan lebih banyak menderita dibandingkan pasien laki-laki, di mana pada perempuan geriatri yang sudah menopause ada kekurangan aktivitas hormon estrogen yang dapat menyebabkan peningkatan aktivitas RAS, renin, angiotensin, aldosteron, yang akan terlibat dalam beberapa proses fisiologis kardiovaskular serta pengaturan tekanan darah arteri. Dan juga terjadi perubahan hormonal yang menyebabkan kenaikan berat badan dan tekanan darah menjadi lebih responsif terhadap konsumsi natrium, sehingga menyebabkan peningkatan tekanan darah. Selanjutnya ada karakteristik pasien berdasarkan usia. Tekanan darah meningkat seiring bertambahnya usia karena pergeseran pembuluh darah, mengakibatkan tekanan darah lebih tinggi dibandingkan dengan dinding yang elastis. Arteri kehilangan elastisitas atau kelenturannya menyebabkan pembuluh darah menyempit dan kaku secara bertahap. Selain itu juga, seiring bertambahnya usia, sensitivitas pengatur tekanan darah yaitu refleks baroreseptor mulai menurun. Akibatnya, tekanan darah meningkat seiring bertambahnya usia. Di sini, rata-rata paling banyak itu pada usia 60 hingga 74 tahun dengan persentase 80,39%. Kemudian, komposisi pasien hipertensi geriatri. 75% atau sebanyak 38 pasien menderita hipertensi tanpa penyakit penyerta, 15,69% atau 8 pasien yang memiliki riwayat penyakit penyerta jantung, tekanan darah tinggi yang terus-menerus secara perlahan merusak sistem arteri, di mana arteri akan mengalami pergeseran yang disebabkan oleh endapan lemak pada dinding sehingga menyempitkan lumen yang terdapat di pembuluh darah dan menyebabkan terjadinya penyakit jantung. Kemudian, 4% atau 2 pasien memiliki penyakit penyerta diabetes mellitus, di mana keterkaitan antara kejadian diabetes mellitus pada pasien hipertensi disebabkan karena hipertensi dapat menghambat penyerapan glukosa dengan cara mengubah pengiriman insulin dan glukosa ke otot rangka. Kemudian, 4% atau 2 pasien memiliki riwayat asam urat. Pada penderita hipertensi dapat terjadi penyumbatan kristal asam urat dalam pembuluh darah, menyebabkan ginjal mengubah fungsinya untuk menurunkan tekanan darah, menyebabkan kadar asam urat meningkat. Kemudian, 2% atau 1 pasien memiliki penyakit penyerta asma. Distribusi golongan obat antihipertensi, yang paling banyak itu golongan kalsium channel blocker, di mana bekerja dengan menghambat ion kalsium, influx kalsium pada sel otot polos pembuluh darah dan otot jantung sehingga terjadi relaksasi, dan telah terbukti keamanan dan efikasinya pada pengobatan hipertensi pada lanjut usia. Golongan kalsium channel blocker ini sangat direkomendasikan untuk penyakit komorbid kardiovaskular. Obat yang diberikan adalah yang memiliki waktu kerja yang panjang. Golongan kalsium channel blocker ini dianggap sebagai salah satu pilihan pengobatan lini pertama untuk mengobati hipertensi dan mengurangi morbiditas dan mortalitas kardiovaskular terkait hipertensi. Kemudian, penggunaan obat antihipertensi, baik monoterapi dan kombinasi pada pasien hipertensi geriatri. Untuk monoterapi paling banyak digunakan yaitu jenis obat amlodipin, di mana amlodipin ini memiliki waktu paruh yang begitu lama, yaitu 30 hingga 50 jam. Keuntungan dari waktu paruh yang begitu lama ini adalah kemampuan untuk mendapatkan dosis sekali sehari. Kemudian, kombinasi dua obat dengan jumlah persentase sebesar 22%, yang paling banyak diresepkan adalah golongan kalsium channel blocker dan golongan
ARB, yaitu amlodipin dan kandesartan. Pada penggunaan kombinasi 3 dengan jumlah persentase 6% dan kombinasi 4 obat dengan persentase 2%, pada kombinasi 3 dan 4 obat ini rata-rata dikombinasikan dengan obat golongan diuretik loop yaitu furosemid, di mana penggunaan furosemid ini dalam pengobatan ini bertujuan untuk mengeluarkan cairan udem. Dengan kombinasi spironolakton bertujuan untuk menurunkan risiko potensiasi terjadinya hipokalemia dan hipomagnesemia yang bisa disebabkan oleh loop diuretik. Selain itu juga, pemberian diuretik ini untuk menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, di mana umumnya penggunaan obat antihipertensi menyebabkan retensi kalium. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang paling banyak diresepkan terapi tunggal golongan kalsium channel blocker jenis obat yang digunakan adalah amlodipin. Komposisi pasien hipertensi tanpa penyakit penyerta sebesar 75%, dengan komorbid penyakit jantung sebesar 15,69%, dengan komorbid diabetes mellitus dan asam urat sebesar 4%, dan dengan komorbid asma sebesar 2%. Kemudian penggunaan obat antihipertensi paling banyak digunakan yaitu dengan monoterapi sebesar 66%, kombinasi 2 obat sebesar 22%, dan kombinasi 3 obat sebesar 6%, dan kombinasi 4 obat sebesar 2%. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.